Kepada Bapak Victor, kami persilakan. Bang Edward, makasih. Saudara-saudara semua, selamat siang di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, udah lebih siang lagi. Di Jakarta kita masih jam makan siang. Ketemu lagi, saya sangat senang. Hari ini kita bisa bertemu. Saya lihat ada tadi dari Luhuk ya, ada Bang Albert dari Luhuk, ada juga dari Waingapu, Sumba Timur tadi ya. Mungkin ada dari tempat lain lagi, tapi kita berjumpa lagi dalam persekutuan ini secara virtual. Terima kasih untuk teman-teman pengurus, Bang Erens dan teman-teman ya yang telah mengundang saya pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kita semua paling tidak pegang Alkitab, paling tidak pegang handphonenya, gadgetnya, lalu buka Alkitab ya. Kalau enggak, Anda silakan mengambil Alkitab Anda supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat dari Alkitab. Kita akan membaca hari ini dari Matius pasal 25, perikop kita secara keseluruhan dari Matius 25 ayat 14 sampai ayat ke-30, tapi kita akan membaca hanya sampai ayatnya yang ke-18. Matius 25 ayat 14 sampai ayat ke-18. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan firman dan pemberitaan firman ini. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan mengumpulkan kami. Terima kasih bahwa hari yang berharga, waktu yang berharga ini kami bisa gunakan untuk bersekutu seperti biasanya seminggu sekali di kantor kami di dua lembaga ini. Kami berterima kasih dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, sehingga firman yang Engkau akan beritakan kepada kami yang adalah suara hati-Mu ini Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membimbing kami dalam kebenaran. Datanglah ya Tuhan dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, kita akan membaca, saya akan membaca ya. Jadi ini judul besarnya ini perumpamaan tentang talenta. Tetapi kalau Anda melihat, ini adalah bagian firman Tuhan yang merupakan bagian dari pasal 24 dan 25 Injil Matius. Di dalam Alkitab disebutkan khotbah tentang akhir zaman. Ya, nah, jadi itu bagiannya. Firman Tuhan demikian bunyinya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang yang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19, mungkin lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara-saudara sekalian, itu adalah bagian awal dari bacaan kita ini, dan Anda tahu semua seperti tadi saya sampaikan bahwa bagian ini adalah pelajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman atau eksatologi ya. Tetapi bagian ini juga adalah menggambarkan tentang bagaimana anak-anak Tuhan itu masuk dalam apa yang disebut dengan periodisasi kehidupan. Jadi anak-anak Tuhan masuk dalam proses di mana dia berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain, suatu periode, suatu lingkungan ya, dari yang satu ke yang lain. Kadang-kadang kita sebut dia naik kelas dari satu kelas ke kelas yang lebih di atasnya, dan seringkali firman Tuhan atau perikop ini digunakan. Tetapi perikop ini juga saudara-saudaraku menjelaskan tentang apa yang disebut dengan etos kerja ya, merupakan suatu bagian firman Tuhan yang menyatakan kepada kita anak-anaknya bagaimana seharusnya kita melakukan dan melaksanakan berkat Tuhan dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam konteks kerja kita.
Sehingga etika kerja atau etos kerja seringkali pembahasan kita tentang hal itu diambil dari ayat-ayat ini. Saudara-saudara sekalian, apa itu etos kerja? Etos adalah the word root dari etik, ya. Jadi kata dasar dari kata etik itu adalah etos, ya. Dan etos sendiri adalah berarti karakter, ya, dari bahasa Yunani, dari Greek, ya, Gerika, yang berarti karakter atau custom atau sesuatu kebiasaan. Jadi etos itu adalah nilai-nilai yang benar yang merupakan atau standar, ya, standar to do something right. So what is ethos? Ethos is good values atau nilai-nilai yang benar or standard that underlying the right practices, ya. Jadi itu kira-kira yang dimaksudkan dengan ethos. Jadi ethos itu, saudara-saudara sekalian, ya, adalah fungsi dari value atau dari standar atau worldview, ya, dari pandangan Anda, dari standar kehidupan Anda dan value atau nilai-nilai kehidupan Anda akan menentukan ethos Anda, akan menentukan etika Anda. Saya kasih contoh. Apabila your value is gaining profit as much as possible, ya, maka jadi menemukan income yang sebesar-besarnya, maka kamu akan bekerja sekuat tenaga, ya, untuk menghasilkan apapun harganya, apapun biayanya untuk menghasilkan income yang sebesar-besarnya. Itu karena apa? Karena value itu, yaitu profit, menentukan your ethos. Ya, value determine your ethos. Your value, your character determine your ethos, ya. Sama juga apabila ethos kamu adalah mau melayani orang. Jadi hidup untuk melayani orang lain, maka kamu akan berkarakter, kamu akan bekerja dengan etosmu itu sehingga kamu bisa menyenangkan orang lain, to make others happy, ya, membuat mereka menjadi bahagia. Jadi value atau worldview atau yang disebut dengan karakter itu menentukan etosmu, ya. Ini sangat perlu, saudara-saudara sekalian, karena kalau Anda memahami ini, maka Anda akan melihat bahwa etos bisa ditentukan oleh banyak hal di dunia ini, ya. Ada tadi saya sebutkan contohnya, if your value is gaining profit, maka kamu akan bekerja seperti apa. Jika valuesmu itu adalah melayani orang lain, ya, maka kamu akan bekerja dengan cara yang lain lagi. Jadi itu kira-kira yang dimaksudkan dengan etos. Dan saudara-saudara sekalian, dari bacaan kita ini, ya, kita akan melihat apa yang disebut dengan values that determine ethos, ya. Jadi apa itu values yang menentukan ethos itu? Dan Alkitab, bacaan kita secara jelas menjelaskan hal itu. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda lihat di pembukaan dari ayat-ayat ini, ya, ayat 14 ini, yang mengatakan demikian. Ayat 14 mengatakan bahwa sebab hal kerajaan sorga, ya, sama seperti yang disebutkan di sini, seseorang yang mau pergi, seorang tuan yang mau pergi, lalu mempercayakan hartanya. Saya senang sekali dengan kalimat pertama ini. Kalimat pertama ini ingin mengatakan begini, bahwa hal melaksanakan talenta Tuhan, melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepercayaan itu kepada seseorang adalah hal kerajaan sorga. Ini bukan sesuatu yang hal duniawi, tapi hal kerajaan sorga, ya, di dalam melaksanakan talenta itu. Saudara-saudara sekalian, bekerja tidak sekedar make a living, ya. Seringkali kita pikir bekerja untuk itu. Bekerja dalam rangka mendapatkan upah, bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan finansial. Itu satu ekstrim lain. Ekstrim yang lain mengatakan begini, saudara-saudara sekalian, bahwa bekerja itu adalah self-actualization. Ya, kalau Anda belajar piramida Maslow itu, maka Anda akan tahu bahwa puncak itu adalah self-actualization. Self-actualization itu artinya bekerja demi untuk memuaskan diri sendiri. Seseorang barangkali yang sudah pensiun, lalu kemudian dia bekerja bukan untuk upah lagi, tetapi untuk menjaga supaya eksistensi hidupnya itu tetap dihargai orang. Ya, jadi itu yang disebut dengan
ekstrim yang lain. Tetapi yang dimaksudkan dalam firman Tuhan pada siang hari ini, saudara-saudara sekalian, yaitu bekerja itu adalah hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga ini ditentukan oleh apa, saudara-saudara sekalian? Digambarkan oleh apa? Yang pertama yaitu Anda bisa lihat dalam ayat 14 bahwa tuannya itu memberikan kepercayaan. Kepercayaan atau tanggung jawab, ya. Anda bisa lihat di sini kepercayaan pada ayatnya ke-14. Tetapi di ayat-ayat selanjutnya ketika evaluasi dilakukan oleh tuannya, misalnya di ayat 21 dan ayat 23, dikatakan di sana tanggung jawab. Jadi hal kerajaan sorga tersebut ya sesuatu yang rohani. Ya. Apa itu hal kerajaan sorga? Kerajaan sorga yaitu ketika rule and regulation-nya adalah firman Tuhan dan yang menjadi pemimpinnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang bertakhta di kerajaan itu. Jadi itulah yang disebut dengan bekerja, ya, yang merupakan dasar yang paling penting yang disampaikan di sini, yaitu dalam ayat ini, yaitu bahwa hal bekerja itu adalah hal yang rohani, sesuatu yang bukan sekular, tetapi sesuatu yang rohani, di mana kita, saudara dan saya, diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan itu. Tentu saja untuk mewujudkan itu di dalam pekerjaan kita dalam bentuk karya kita. Itu adalah yang disebut dengan bekerja. Jadi saudara-saudara sekalian, definisi bekerja atau etos kerja menurut firman Tuhan adalah manifestasi kerajaan Allah yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Jadi apa itu etos kerja? Etos kerja yang benar bukan seperti tadi yang saya jelaskan, tetapi Christian worldview untuk etos kerja yaitu bahwa dia melakukan kehidupannya, melaksanaan kehidupannya di dalam melakukan tanggung jawab dan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan untuk memanifestasikan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara, itu adalah paling penting. Saudara harus memahami ini betul karena itu paling penting yang menentukan ya untuk apa kita bekerja. Jadi etos kerja atau value atau yang tadi saya sebut standar yaitu bahwa bekerja itu adalah hal yang rohani. Profesi kamu adalah profesi rohani. Jabatan kamu adalah jabatan rohani. Apakah itu jabatan fungsional ataukah jabatan struktural? Tetapi jabatan itu adalah jabatan rohani. Itu adalah ladang pekerjaan kamu yang juga adalah ladang pelayanan kamu. Saudara, itulah perbedaan antara kita dengan orang-orang yang full time melayani Tuhan. Ya, bagi orang-orang yang full time melayani Tuhan itu adalah ladang pelayanannya itu dia diberi supporting financial dari sana. Tetapi bagi Anda yang bekerja di kantor, ladang pekerjaanmu itu adalah sesuatu ladang rohani. Adalah ladang spiritual. Profesimu adalah profesi spiritual. Jabatanmu adalah jabatan spiritual. Mengapa? Karena itu seperti yang Alkitab katakan adalah hal kerajaan sorga. Saudara sekalian, itu pelajaran pertama pada siang hari ini, yaitu bahwa dasar etos kerja setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan, yaitu bahwa hidupnya adalah nilai-nilai dasarnya itu, hidup atau nilai-nilai dasarnya adalah pekerjaan spiritual. Bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang spiritual. Bahwa posisimu, jabatanmu adalah sesuatu yang rohani. Meskipun orang sering mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan sekuler, tetapi bagi kamu, bagi kita, itu adalah spiritual possession, ya, posisi yang spiritual, tanggung jawab yang spiritual. Hari ini, saudara-saudara sekalian, kamu harus menerima dan mengakui bahwa bekerja adalah pelayanan spiritual, bukan sekedar ASN, ya, aparatur sipil negara, ya, tetapi adalah hamba Tuhan yang diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk memanifestasikan kerajaan Allah di tempat saya. Dan tempat saya itu adalah ladang pekerjaan saya. Saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah memahami itu, ya, dasar yang tadi saya katakan
hal yang paling fundamental di dalam seseorang untuk dalam bekerja, maka sekarang kita masuk di hal yang kedua, yaitu di dalam firman Tuhan di sini tentang hal-hal yang positif. Ya, kita bisa lihat nanti yang ketiga hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif yang harus mewarnai pekerjaan atau posisi spiritualmu itu. Saya sering katakan kepada kawan-kawan bahwa saya selalu katakan bahwa ya kamu melakukan pekerjaan spiritual. Jadi posisimu adalah posisi spiritual. Jangan lagi mulai dari hari ini jangan kita berpikir lagi bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu yang sekular, sesuatu yang tidak terkait sama sekali dengan iman dan percaya kita. Tetapi sesuatu yang betul-betul atau penuh merupakan manifestasi dari iman dan percaya kita. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu hal yang kedua yaitu hal-hal yang positif yang kita bisa melihat dari bacaan ini. Saudara, Anda bisa lihat ya di dalam, Anda sudah tahu cerita tentang firman Tuhan ini. Tapi saudara, dikatakan di dalam ayat 19 dan seterusnya ya, bahwa lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi hal yang positif yang Anda harus tahu bahwa pekerjaanmu dievaluasi dan kamu harus melaporkan. Pekerjaanmu dievaluasi dan kamu harus melaporkan ini. Setiap hamba yang diberikan 5, 2, dan 1 talenta ini mereka dievaluasi. Setiap orang dievaluasi. Dan mereka harus datang dan melaporkan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya nggak tahu Anda sering melaporkan hasil pekerjaanmu kepada Tuhan nggak? Tapi itu kebiasaan saya. Kebiasaan saya ketika saya melakukan satu pekerjaan, saya meminta pertolongan Tuhan. Tetapi kemudian saya laporkan ke Tuhan. Tuhan, terima kasih, saya sudah melakukan hal ini. Ada yang masalah, ada yang tidak bermasalah, ada yang sukses, ada yang gagal dan seterusnya. Tapi Anda perlu melaporkan hal itu. Dan di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa pekerjaan itu dievaluasi. Saudara perhatikan di ayat 16. Ayat 16 mengatakan begini, segera pergilah hamba-hamba yang menerima talenta itu, yang menerima 5 talenta itu, lalu menjalankan uang itu. Saya senang dengan permulaan kata di depan ayat ini, yaitu dikatakan segera. Segera pergilah dia. Kemudian ayat 17 dikatakan hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Segera. Jadi di sini ingin menggambarkan bahwa salah satu karakter atau sifat dari etos kerja hamba-hamba yang baik itu yaitu mereka tidak menunda-nunda. Ya, mereka langsung melakukan pekerjaan itu. Segera mereka menerima itu, langsung mereka melakukan. Nah, saudara tahu masalah yang besar yang sering kita hadapi di banyak tempat, terutama di Indonesia dan mungkin juga dalam suasana kita yang working from home atau working from distance ini, adalah apa yang disebut dengan procrastination, ya, prokrastinasi. Prokrastinasi itu apa? Yaitu tidak segera. Procrastination itu adalah nunda-nunda pekerjaan. Anda berharap bahwa Anda berpikir bahwa pekerjaan ini kan saya bisa selesaikan, tunggu aja dulu lah, nanti aja, kan masih lama deadline-nya, kan nanti minggu depan aja, nanti bulan depan aja. Jadi Anda menunda-nunda pekerjaan. Tapi saya senang karena firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa hamba yang menerima 5 dan 2 talenta ini tidak melakukan hal itu, dia segera melakukan, dia tidak prokrastinasi, dia segera melakukan pekerjaannya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan itu secara produktif. Ya, dikatakan di sini bahwa mereka pergi menerima 5 dan 2 talenta itu, lalu mereka mulai menjalankan uangnya. Ya, saya senang dikatakan mereka menjalankan uangnya, artinya mereka menggunakan kemampuan, talenta, kapasitas yang sudah Tuhan berikan itu untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat-ayat ini, ayat 21 dan ayat 23, saudara akan melihat di sana bahwa hamba-hamba ini memahami dan percaya, ya, mereka memahami dan mereka paham betul bahwa karir, bahwa jabatan, bahwa karir, jabatan, dan yang paling penting lagi promosi adalah pemberian Tuhan. Nah, saudara perhatikan di ayat 21 mengatakan begini, bahwa maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali. Jadi pujian itu datang dari Tuhan. Ya, dikatakan begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan benar, yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kemudian kalimat berikutnya, masuklah dan turutlah
dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, in terms of pekerjaan, ya, konteks ayat-ayat ini untuk pekerjaan, maka di sini kita bisa melihat bahwa ketika hamba ini melakukan tanggung jawabnya dengan baik, ya, hamba-hamba ini, ya, baik 5 dan 2 talenta, menerima 2 talenta itu melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Maka kelanjutannya apa? Kelanjutannya mereka dipuji, mereka dihargai, mereka diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Atau dengan kata lain, mereka dipromosi. Dan promosi, tanggung jawab yang lebih besar, ya, spektrum pekerjaan yang lebih luas itu diberikan oleh tuannya. Ya, bagi kita saudara-saudara sekalian, kita bekerja dengan baik, kita melakukan tanggung jawab itu dengan baik sebagai spiritual profesi kita dan spiritual pekerjaan kita. Dan Tuhan akan melihat itu sebagai satu tanggung jawab kepadanya. Saudara-saudara sekalian, satu saat, ya, ketika Ruth dan mertuanya perempuan, ya, mertua perempuan Naomi kembali ke Bethlehem. Lalu kemudian Alkitab menjelaskan bahwa Ruth kemudian minta izin dari Naomi dan kemudian dia pergi bekerja di ladangnya Boas. Kemudian orang-orang pekerja itu memberikan kesempatan kepada Ruth untuk bekerja. Kemudian pada siang hari ketika Boas datang dan Boas bertanya, itu siapa? Lalu kemudian para pekerjanya Boas mengatakan begini, bahwa itu adalah Ruth. Begitu ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Itu kata para pekerja, orang-orangnya Boas kepada Boas tentang Ruth. Jadi Ruth itu begitu dia bekerja dengan serius, ya, sampai berbeda dengan orang-orang yang lain. Sehingga para pekerja itu mengatakan begini, para pekerja Boas mengatakan, begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun tidak berhenti. Saudara, ini melambangkan bagaimana, ini menjelaskan tentang bagaimana Ruth bekerja berbeda dengan yang lain, dengan perempuan-perempuan lain yang mungkin sudah ada di situ, sehingga bisa dinilai lain oleh para pekerja para pekerja Boas pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini di samping yang pertama tadi menjelaskan tentang fondasi dari etos kerja, maka di dalam ayat-ayat ini menyampaikan tentang hal-hal yang positif yang perlu kita lakukan. Maka kita harus bekerja dengan etos kerja yang baik untuk memberikan hasil. Ya, jadi produktif dan seterusnya itu adalah tuntutan. Kita harus melakukan hal itu. Bukan saja hasil yang baik, tetapi juga proses yang baik. Ya, kedua hamba ini mereka langsung menjalankan itu, ya, menjalankan talenta-talenta mereka dan mereka menghasilkan hal yang baik. Ya, seringkali kan kita melihat ke outputnya, tidak melihat ke prosesnya. Kan kita sering sebutkan bahwa dan kita tahu juga, ya, bahwa proses ya output justify the means, ya, begitu, ya. Kita sering means output justify the process, kan kita sering sebutkan begitu, ya, bahwa yang penting outputnya, prosesnya nggak penting. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa proses itulah sangat penting. Bekerja dengan produktif, bekerja tidak prokrastinasi, bekerja dengan etos bahwa kita akan dievaluasi dan evaluasi itu begitu penting. Bekerja bahwa dengan etos bahwa kita harus melaporkan karena itu adalah tanggung jawab. Bekerja bukan untuk dipuji tetapi reward atau promosi akan datang kemudian dan itu adalah pemberian Tuhan. Saudara sekalian, hal yang ketiga atau hal yang terakhir yang kita bisa lihat dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang hal-hal atau sifat atau etos yang negatif dari hamba yang menerima 1 talenta ini. Dan saudara bisa perhatikan di dalam ayat-ayat ini dikatakan demikian bahwa hamba yang menerima 1 talenta itu ketika dia datang, ya, dan akan dievaluasi, ayat 24, ya, ayat 24 mengatakan begini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata,
Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi dia kembalikan talenta itu kepada Tuannya. Saudara sekalian, bagian ayat ini ingin menjelaskan bahwa hamba yang satu talenta ini dia salah menilai atasannya. Dia salah menilai atasannya. Oleh karena itu kalau Anda baca di ayat 26, hamba itu, Tuhan itu membalas dengan ucapan-ucapan dengan statement atau dengan keterangan yang sebetulnya meruntuhkan ya apa yang dikatakan oleh hamba yang satu talenta ini. Ya, yang menerima satu talenta ini. Saudara, di ayat 24 ini ingin menyampaikan begini tentang etos kerja yang nggak baik. Dan etos kerja yang nggak baik itu di samping dia prokrastinasi seperti tadi dijelaskan di ayat sebelumnya, dia juga apa yang dia lakukan? Dia juga itu menilai atasannya, ya, menilai atasannya. Jadi menilainya salah lagi, ya. Jadi dia menilai atasannya secara tidak benar, menggunakan variabel dan indikator yang salah di dalam menilai atasannya. Saudara, hamba ini mempunyai horizon yang terbatas. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman yang lain, ya, saya bilang kalau Anda menilai sesuatu dan apa yang Anda nilai salah dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, Anda nggak boleh maksa bahwa Anda itu benar. Saya sering sampaikan ini di gereja, ya, kalau ada banyak orang yang memprotes atau tidak senang dengan keputusan-keputusan yang diambil di tingkat gereja, ya saya bilang kalau mereka yang ada, yang pengurus, yang atasan, yang menjadi pimpinan, apabila mereka mengambil keputusan, mereka pasti memikirkan secara komprehensif, ya, hal-hal yang tidak kita ketahui mereka pasti ketahui, dan hal-hal yang tidak kita pertimbangkan mereka pasti mempertimbangkan. Karena apa? Karena tanggung jawab dan horizon tanggung jawab dan pemikiran mereka itu jauh lebih tinggi, lebih luas dari apa yang kita punya. Karena itu jangan sekali-sekali Anda menilai atasan dengan variabel dan ukuran Anda. Itu adalah sesuatu yang salah, dan hamba yang satu talenta ini melakukan hal itu. Saudara, Amsal mengatakan begini, jangan kamu menilai raja, bahkan menyatakan hal-hal yang negatif tentang raja, dalam hal ini pimpinan. Karena meskipun kamu mengatakan itu di tempat yang sepi sekalipun, yang nggak ada orang, kemudian Amsal mengatakan begini, mungkin saja seekor cicak yang ada di kamar itu akan mendengarnya dan akan menyampaikan kepada raja. Ya, Amsal mengatakan seperti itu. Jadi jangan kita sembarangan menilai atasan kita, ya. Dan tidak pantas juga kalau kita harus menilai atasan kita. Biarlah sistem yang benar yang digunakan kita untuk melakukan evaluasi. Belakangan ini ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, ya, saudara-saudara sekalian, tentang ASN, ya, tentang aparatur sipil negara, bahwa penilaian itu harus dilakukan 360 derajat. Ya, saya mengalami hal itu sekarang ini, ya, dalam pekerjaan yang sekarang saya mengalami hal itu dan saya dinilai oleh bawahan, teman sejawat, ya, selevel, atasan, dan seterusnya. Saudara sekalian, saya ingin sampaikan meskipun itu berlaku, itu adalah hal-hal yang dinilai secara objektif dan masuk di dalam sistem yang berlaku. Jangan sekali-sekali kita menilai atasan kita sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan sekali-sekali kita ngomong tentang atasan kita kepada siapapun dan dimanapun, ya. Saudara harus melakukan itu, merupakan bagian dari pergumulan Anda tentang hubunganmu dengan atasanmu, dan itu harus Anda lakukan seperti itu. Saudara, hamba yang menerima satu talenta ini, dia tidak bertanggung jawab. Dengan kapasitas yang sudah dipercayakan Tuhan, dia tidak bertanggung jawab. Padahal Tuhan tahu bahwa kapasitasnya itu memang menjalankan satu talenta, tapi dia tidak bertanggung jawab. Dan dikatakan di sini dalam ayat 27 dikatakan begini, karena itu sudah seharusnya engkau uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku akan menerima serta dengan bunganya. Jadi dikatakan seperti itu. Kemudian di dalam ayatnya yang dikatakan di sini bahwa engkau hamba yang
yang jahat dan malas, ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Jadi ayat 26 mengatakan, maka jawablah tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saudara sekalian, jahat dan malas, ya, jahat Anda udah tahu, jahat berarti tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau malas berarti ya malas, ya. Salah satu sifat dari menurut penelitian bahwa banyak ASN itu kan malas-malasan, ya, tidak dengan serius bekerja. Kembali ke Amsal mengatakan di Amsal 6, ya, mengatakan bahwa hai pemalas, ya, kamu tidur lagi, kamu senang-senang lagi, kapan kamu bekerja? Kamu lihat semut itu bekerja meskipun tidak ada pemimpinnya, kata Amsal seperti itu. Saudara-saudara sekalian, bagian ketiga ini menjelaskan mengenai hal-hal yang negatif yang tidak boleh kita lakukan. Hari ini Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, Alkitab firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita harus atau kita berhenti menilai orang lain. Dalam bekerja kita berhenti menilai orang lain, utamanya atasan kita dengan indikator dan variabel kita. Ya, kita berhenti melakukan itu, dan itu nggak baik. Bagi profesimu, bagi pekerjaanmu, bagi masa depan, bagi karirmu, itu nggak bagus kalau kita menilai orang dengan variabel dan perspektif dan indikator kita. Kamu harus rajin, ya, tidak boleh malas sebagai ASN. Apalagi sekarang tadi disebutkan kita bekerja dari rumah, ya. Saya, saudara sekalian, sebelum pandemi pun saya sudah bekerja seperti ini, ya, karena memang harus bekerja dengan kantor pusat di Amerika, di Arlington, jadi lebih banyak bekerja seperti ini. Tapi bertanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab betul-betul, ya, apa yang kita lakukan. Ya, kalau umpamanya Anda harus ada di rumah untuk bekerja, jangan Anda gunakan hal yang lain, gunakan waktu Anda untuk betul-betul bekerja. Ya, gunakan waktu Anda kalau Anda harus Zoom meeting, ya, gunakan waktu Anda untuk Zoom meeting, jangan sambil Zoom Anda melakukan yang lain lagi. Ya, saya sering protes teman-teman saya kalau mereka katakan bahwa saya mengikuti 2 Zoom. Saya katakan, gimana pula kamu mengikuti 2 Zoom? Berarti Anda nggak serius dong. Paling tidak satu Anda anggap penting, yang satu Anda tidak anggap penting. Jadi working from home menuntut kita memiliki etos kerja yang disiplin yang sangat-sangat tinggi. Saudara-saudara sekalian, mungkin bos Anda nggak melihat itu, ya, tetapi dalam prinsip tadi pekerjaan rohani dan profesi rohani, maka Tuhan melihat bahwa kita nggak serius, ya. Firman Tuhan hari ini ingin mengatakan bahwa kita harus melakukan itu dengan baik, pekerjaan dengan baik, dan kita harus menghindari hal-hal yang negatif, tetapi kita harus mengembangkan hal-hal yang positif seperti yang terjadi, seperti yang dilakukan oleh yang kedua yang menerima 5 dan 2 talenta itu. Saudara sekalian, sebagai akhir dari renungan ini, Anda sudah tahu tentang firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Kolose, ya, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, pasal 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Paulus ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu adalah spiritual. Segala sesuatu yang terkait dengan kamu, pekerjaanmu, tindakanmu, perbuatanmu adalah sesuatu yang seharusnya spiritual. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang paling penting, saudara sekalian, siang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pekerjaan kita, ya, pekerjaan saudara, adalah hal kerajaan sorga. Bahwa kita melakukan sesuatu yang spiritual. Bahwa profesi Anda adalah profesi yang spiritual. Jabatan Anda adalah jabatan spiritual. Dan apabila Anda dipromosikan atau Anda diberikan tanggung jawab yang besar, maka promosi dan tanggung jawab itu adalah karena Anda dengan sungguh-sungguh melakukan tugas dan profesi spiritual. Saudara, itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua.
Mohon maaf saya agak cepat ngomongnya karena waktu kita yang terbatas. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda. Dan mari mulai dari hari ini kita mengatakan my position, my function and position dan tugas dan tanggung jawab di kantor saya sekarang adalah tugas dan tanggung jawab saya untuk memanifestasikan, untuk mengimplementasikan kerajaan Allah. Tugas dan tanggung jawab besar itu melalui diri saya. Dan itu adalah panggilan. Dan marilah kita melakukan itu dalam kehidupan kita sebagai value, sebagai nilai-nilai atau dasar dalam etos bekerjamu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Bang Edward. Izin Pak Victor, sekalian doa penutup, doa syafaat, dan doa berkat.